Bismillahirrahmanirrahim. Fartaqib yawma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Ad-Dukhan ayat 10 sama-sama sudah kita simak, yang tadi dibacakan dengan merdu oleh Ustazah Kela yang juga seorang penghafal Al-Quran. Ibu-ibu, bapak-bapak dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan membahas tentang kerusakan di muka bumi yang diakibatkan oleh ulah tangan manusia. Ragam banyak bentuk kerusakannya. Nah, untuk mengkaji lebih dalam, langsung sama-sama kita simak kajiannya bersama dengan guru kita, Ustadz Zaki Mirza. Silakan Ustadz, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini Allah memberikan informasi satu di antara sekian banyak kalau dunia ini udah semakin tua. Betul Bu ya? Jadi Allah menyampaikan, Masya Allah, fartaqib yawma ta'tis sama bidukhanim mubin. Satu di antara sekian banyak tanda-tanda kiamat secara alam. Ini secara alam dulu Bu ya. Langit ini sudah mulai banyak sesuatu yang membuat manusia sudah tidak nyaman. Kabut bertebaran di mana-mana. Ini salah satu. Dalam hadis, Baginda Rasulullah SAW juga menyampaikan beberapa tanda-tanda kiamat yang kalau kita perhatiin sekarang udah pada muncul nih. Yang paling jelas contoh, yuhibbunal qusur wa yansawnal kubur. Kusur, kubur. Padanan katanya bagus Bu ya. Yuhibbunal qusur wa yansawnal kubur. Kusur itu qasrun, bangunan-bangunan tinggi, pencakar langit. Enaknya jadi orang Islam, Allah tuh udah banyak ngasih informasi, ilmu. Tinggal kita mau nggak pakai ilmu itu. Satu di antara tanda-tanda kiamat, manusia berlomba-lomba membangun gedung pencakar langit, tapi lupa dengan rumah yang paling abadi, kuburannya masing-masing. Nah, ini tanda udah ada belum nih sekarang? Udah. Waduh, Burj Al Khalifah, Iya, Dubai. Belum lagi di Jeddah, MBS, Iya. Raja Muhammad, Pangeran Muhammad bin Salman mau bikin tandingan dari Burj Al Khalifah, tanda-tanda kiamat. Nah, ternyata tanda-tanda kiamat itu Allah sampaikan bukan hanya dalam bentuk secara alami saja. Secara akhlak pun sudah ada. Polusinya bukan polusi udara, polusi hati. Itu yang harus diperhatikan. Terus sekarang begini Ustadz, bagaimana kalau ada di satu tempat orangnya baik Pak Ustadz. Rajin sholat, sedekah rutin, sama tetangga peduli, Masya Allah gitu ya Bu. Di sebelahnya ada anak yatim dia nafkahin, di sebelahnya lagi ada janda tua juga dia santunin, sebelah sono lagi ada janda muda dia. Nah ini sebenarnya sudah tanda-tanda orangnya baik. Tapi Pak Ustadz ya Allah, terjadilah gempa bumi di daerah dia. Ibu ingat kejadian di Palu? Palu, Sigi, Donggala, Sulawesi. Ya. Itu likuifasi Bang. Likuifraksi. Ya. Kemudian tsunami, tanah longsor ya Allah. Kita lihat. Yang jadi korban ada orang baik. Betul nggak Bu? Betul. Ada orang soleh. Betul. Ada orang yang setengah baik. Betul. Sholat terus maksiat jalan. Jalan. Ada orang yang enggak ada baik-baiknya. Nah ini kita ngaji. Ini mudah-mudahan bisa jadi kupasan dari ayat ini. Jadi Baginda Rasulullah menyampaikan kalau ada orang yang baik kemudian kena jadi korban bencana alam, maka itu adalah imtihanan lahum, ujian. Apa Bu? Ujian. Yang namanya orang baik kudu diuji.
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mau tahu sejauh mana ketika dia diuji, makin jauh apa makin dekat sama Allah. Betul nggak? Kita kan dekat sama Allah dalam dua hal doang. Satu lagi susah, dua mau mati. Betul nggak? Iya. Lagi susah ya Allah, zuhur saking susahnya bang, 8 rakaat. Yo. Saking pengen deket sama Allah. Lagi susah, lagi seneng, kita sering lupa sama Allah. Ini orang baik banget ya Allah, dia nggak pernah nyakitin perasaan orang. Kena juga, rumahnya habis sama tanah longsor. Allah lagi uji ini orang. Dia bergeser dari imannya menjauh atau jangan-jangan itu sebuah hikmah sehingga musibah jadi undangan untuk dia lebih dekat dengan Allah. Orang yang soleh, orang yang baik. Orang yang setengah baik sama saat itu rumahnya habis juga bu. Istrinya meninggal, anak-anaknya ditelan bumi. Ini orang setengah baik. Maka tragedi buat orang ini adalah nasihatan. Teguran buat orang itu. Yang namanya orang kalau lagi lupa kudu ditegor apa kagak? Ditegor, kudu diingetin. Jangan lupa ingat Allah, zakat. Jangan lupa infak, jangan lupa sedekah. Mungkin ada hal yang dia lupa sehingga rumahnya habis. Orang yang setengah baik begini maka itu jadi nasihat. Nasihatan lahum, jadi nasihat buat orang yang setengah baik. Ada bu, orang yang kagak ada baiknya. Minal nyinyirin, wal julitin, wal kepoin. PHP-in orang terus. Bilang sama tetangga, jangan lupa ya besok saya mau ngasih sedekah. Nggak lama, bercanda. Orang di PHP-in, nggak ada baik-baiknya. Dari Allah jauh, dari masyarakat jauh, mabuk iya, zina tiap hari. Kena juga tragedi ini. Habis rumahnya, azaban lahum, azab hukuman buat orang itu. Pertanyaannya, sekarang yang lagi kena tragedi kita nih. Ini Ustadz, kalau buat saya ujian, teguran, apa hukuman? Ingat tuh bu, ujian, teguran, hukuman. Ujian buat orang yang baik, teguran buat orang yang setengah baik, hukuman buat orang yang kagak ada baiknya. Ibu kena tragedi, ya Allah, rumah hilang, suami udah digadein. Ini udah benar-benar amsyong dah urusan. Nggak usah nyalahin orang lain. Jangan-jangan di sono kampungnya banyak maksiat. Cara berpikirnya salah. Paling enak hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Tanya, apakah ini ujian? Apakah ini teguran? Jangan-jangan ini adalah hukuman buat saya. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu. Gimana ya? Ini paham kagak nih ya? Paham kira-kira kagak, iya makanya. Saya tadi pas Ustadz ngomong. Manggut-manggut. Ini gak ngerti itu. Ada yang mau nanya? Siapa? Silakan. Oh Bapak silakan Pak, fadhol. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih Pak Ustadz. Yes, siap Pak. Nama saya Pak Kuntadi dari Majelis Taklim Masjid Al-Hikmah Pondok Labu. Yeah. Ingin menanyakan ini Tad, bagaimana tanggapan Pak Ustadz tentang tetangga kita yang suka bakar-bakar sampah dan mengganggu lingkungan sekitarnya. Wah. Pak, tetangga kita apa tetangga Bapak? Tetangga kita berarti. Masa ini bahasa dia, tetangga kita. kita. Mau ngomong berdua Tetangga kan? kita itu dong. Iya. Ya. Ya. Tentang bakar sampah. Yang Sampah dan mengganggu lingkungan Iya. sekitarnya. sekitar, ya. Baik, makasih banyak Pak Kun Siap. tadi. Ini saya juga ngalamin Ustadz. Oh, Di tempat saya. ngalamin dibakar. Wah. Jadi tempat saya usaha nih di belakang ini suka bakar sampah juga. Kalau diingetin malah galakan dia dari kita. Ih. Nah itu gimana itu ya Bu ya? Nah gimana? Siap. Ini kalau bahasa orang Betawi nabun. Betul ya? Ya itu udah kebiasaan Nabun. juga ya, nggak bisa disalahin juga. Nggak Gimana? bisa. Ini kalau kita lihat dah orang yang pada nabun biasanya orang-orang dulu.
Betul nggak? Betul. Saya jarang lihat anak-anak muda nabun. Kita lihat ya aki-aki kan gitu. Aki-aki tahu sendiri kayak. Dibilangin galakan dia. Iya kan? Malah di tempat saya ada engkong-engkong tuh kalau nggak nabun hidup nggak afdol. Oh iya. Karena kenapa? Niatnya baik, bener bang. Iya. Sampah dia kumpulin gitu ya, baik. Tinggal caranya aja. Gimana sih cara kita nasihatin orang model begini? Ini kan realistis nih, keseharian kita banget. Iya. Orang tua gimana pun kan balik lagi kayak orok. Makin susah dibilangin, betul nggak? Iya. Makanya dalam urusan kebaikan, kita punya niat baik, caranya harus baik Bu. Niat baik nggak sampai kalau tidak dengan cara yang baik. Dia niatnya baik, kita niatnya baik. Beliau yang nabun kan niatnya baik. Betul. Supaya nggak ada sampah di mana-mana. Iya, Kita juga niatnya baik. Ini polusi kemana-mana, betul nggak Bu? Betul. Mana ada orok di sebelah, pada batuk 2 hari pada bengek. Iya benar. Nah harus dengan cara yang baik, bil hikmah, dengan kata-kata hikmah. Ajak dulu makan, hobinya apa, perutnya kenyangin, bawain deh tuh biskuit gitu ya. Iya. Nggak apa-apa, kalengnya gambar biskuit isinya rengginang, bawain aja nggak apa-apa. Kan gitu. Orang kalau udah demen bahasa sahabat, diajak ngobrol juga enak. Perlu waktu emang Bu, namanya juga orang tua. Nah sebenarnya ini pilihan. Manusia itu kan Allah memberikan 2 kecenderungan. Ibu hafal nih ayatnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah tuh nitipin 2 kecenderungan dalam hati kita. Cenderung berbuat jahat, cenderung berbuat baik. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Orang yang ngikutin panggilan kebaikannya, jangankan di mata Allah, depan orang lain dia juga jadi orang baik. Tapi kalau panggilannya dia ikutin panggilan kejahatan, maka banyak orang yang niatnya baik malah dinilai jahat. Maka dalam kajian hukum fikih ada namanya urf Bang David. Iya. Urf itu adalah hukum setempat yang berlaku. Nggak tercatat di hukum agama, nggak ada. Bahkan di hukum negara nggak tercatat. Contoh, saya orang taunya ustadz, kate orang nih. Ustadz Zaki ustadz, katanya. Kan namanya ustadz kalau sholat di masjid Pak, kalau bisa pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci yang wangi. Betul nggak? Betul. Sekarang saya sholat di masjid berjamaah, pakai celana buntung di bawah dengkul sih, nutupin aurat. Iya. Kaosnya kaos tank top. Lah. You can see my ketek. Ya salam. Kan begitu. Secara hukum fikih sah apa enggak sebenarnya Bu saya? Sah. Nah, secara fikih. Orang nutupin aurat kok. Tapi secara urf. Urf itu etika, adab, pendapat masyarakat. Wah Ustadz, kayak udah setengah gesrek nih otak ini. Kan gitu. Jadi ternyata beragama itu bukan hanya kita membenahi sholat. Tapi bagaimana kita menghargai urf, hukum, adat, istiadat yang ada. Contoh, Ibu masih ingat yang viral jamaah dari Makassar pulang haji pakai emas. Waduh itu kalung 3 kilo. Yang kanan, yang kiri masing-masing 2 kilo. Di rumah gak kemana-mana, keberatan. Ketika saya tanya ternyata, saya ditanya sama wartawan nih Bang David, itu sombong gak Ustadz? Ntar saya tanya dulu yang orang Makassar. Ternyata ya Allah itu adalah bagian dari kebanggaan mereka ketika bisa berangkat haji. Ketika saya tanya kenapa kok bangga dengan harta yang dibawa dari Saudi. Ya Allah Pak Ustadz sekarang aja orang pamer-pamer bangga, masa kita ibadah bahagia gak boleh pamer. Artinya ada hukum yang harus kita hargai Pak. Nah inilah yang mesti diberi pemahaman ke orang-orang tua kita yang masih hobinya nabun. Tapi ingat ada caranya, bil hikmah, dengan kalimat hikmah. Yang kedua, bil mau'izotil hasanah. Dengan kata-kata yang baik, kalau bisa ajak Pak RT, dikasih arahan. Kan banyak sekarang solusi selain nabun Bu ya. Apa bisa dikumpulin, kerjasama dengan pasukan warna apa itu namanya? Orange. Dikasih uang tips lebih, solusi banyak.
Iya. Cuman karena ini sudah bagian dari tradisi yang kalau nggak dilakukan nggak afdol. Kebiasaan. Nah, itu kebiasaan. Kebiasaan. Yang harus dirubah sedikit demi sedikit. Iya, gitu. iya, oke, baik. Allah Makasih. alam bisawab. Terima kasih banyak Ustaz Zaki ya Ibu. Jadi kalau misalnya masih ada yang kebiasaan nabun ya, kita ngerasa keganggu sama kebiasaannya ngomongnya baik-baik. Jangan di depan orang, kalau bisa berdua tadi kata Ustaz, ajak makan. Ajak makan. Isi rengginang, isi biskuit, isi rengginang. Gitu. Say, Ustaz. Ya. Ini koreksi buat kita semua, termasuk saya juga ngalamin susah ngomongin sama orang yang punya kebiasaan kayak gitu. Ya mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita. Ya penting menjaga lingkungan, pasti ada solusinya. Baik, jangan kemana-mana, kami akan lanjutkan lagi buat Anda pemirsa, saudaraku dimanapun saja Anda berada, tetaplah di sini, di Cahaya Hati Indonesia.